Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napas dan jujurlah pada diri sendiri. Pernahkah ketika melihat kesuksesan orang lain, ada rasa panas, tertekan, dan sesak yang menjalari ulu hati Anda? Sebuah bisikan keji yang berharap kebahagiaan itu hilang agar Anda bisa merasa tenang. Itulah dengki, penyakit hati paling mematikan yang tidak berdarah, namun merenggut seluruh kedamaian jiwa Anda. Kawan, hari ini kita akan membongkar rahasia besar tentang penyakit jiwa ini. Penyakit yang merusak amal ibadah, memutuskan silaturahmi, dan yang paling parah, membuat Anda terus-menerus hidup dalam neraka cemburu yang Anda ciptakan sendiri. Mengapa topik ini penting? Karena iri dan dengki adalah racun sunyi yang menggerogoti iman. Setelah video ini, Anda akan mendapatkan terapi hati ala Imam Ghazali, sebuah resep kuno nan ampuh untuk mencabut akar-akar penyakit ini, sehingga hati Anda kembali bersih dan penuh syukur. Coba kita bayangkan kisah nyata. Namanya adalah Budi, nama samaran. Dia punya sahabat yang sukses luar biasa. Seharusnya Budi ikut bahagia, tapi di balik senyum palsunya, ada sebuah jurang kecemburuan yang semakin dalam. Setiap unggahan kesuksesan sahabatnya adalah tusukan pisau di hatinya. Dia mulai mencari-cari kesalahan, menyebarkan aib, bahkan mendoakan keburukan. Inilah awal komplikasi. Dengki tidak pernah puas hanya di dalam hati. Ia akan memaksa Anda untuk berbuat zalim. Titik klimaksnya, suatu malam, Budi tidak bisa tidur. Dia mulai menghitung-hitung rezeki sahabatnya, membandingkan dengan kekurangan dirinya. Kepala pusing, jantung berdebar. Dia sadar, penyakit ini tidak hanya merusak hubungan dengan manusia, tapi juga dengan Tuhannya. Dia mempertanyakan takdir, mempertanyakan keadilan Allah. Dengki telah mencapai titik tertinggi. Itu adalah protes Budi terhadap ketetapan Sang Pencipta. Ini adalah pertaruhan hidup mati spiritual, kawan. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, pernah berkata, orang yang dengki sedang menyiksa dirinya sendiri, dan ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali penderitaan yang berkelanjutan. Mengapa? Karena dengki mengandung 3 dosa besar. Pertama, tidak ridho dengan takdir Allah. Kedua, mendoakan keburukan bagi sesama muslim. Ketiga, menghanguskan pahala amal saleh. Ingat baik-baik sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah oleh kalian sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sekarang, bagaimana kita keluar dari jeratan ini? Inilah terapi ampuh dari Imam Ghazali, yang juga merupakan jalan resolusi Budi. Langkah pertama, terapi ilmu. Sadari bahwa dengki tidak akan merugikan orang yang Anda dengki, tapi 100% merusak diri Anda sendiri. Dengki itu ibarat Anda minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Langkah kedua, terapi amal. Paksa diri Anda untuk berbuat baik kepada orang yang Anda dengki, mendoakannya, memujinya, bahkan memberinya hadiah. Awalnya terasa berat, tapi amal ini akan mencabut akar-akar kebencian secara perlahan. Kawan, dengki adalah beban terberat di pundak jiwa. Kesimpulan kita malam ini, kebahagiaan hakiki bukanlah memiliki apa yang orang lain miliki, tapi menerima takdir Allah dengan hati yang ridho. Dengki itu racun, syukur itu penawar. Dengki merampas damai, syukur melahirkan ketenangan. Mari kita tegaskan kembali hikmah ini. Hati yang bersih adalah aset terbesar kita di dunia dan akhirat. Jadi, mulai malam ini, setiap kali bisikan dengki itu datang, segera lawan dengan syukur dan doa. Doakan keberkahan untuk orang yang Anda cemburui. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan rahasia terapi ini untuk diri sendiri. Tekan tombol share sekarang juga. Kirimkan ke teman atau saudara yang mungkin sedang berjuang melawan penyakit hati ini. Komentar di bawah. Ya Allah, bersihkan hatiku dari segala dengki. Dan subscribe untuk terus mendapatkan nutrisi spiritual lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.